Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Baru-baru aja ini pasar kripto hancur dikarenakan rontongnya koin Luna dan juga UST. Dan ini membuat banyak orang skeptis terhadap yang namanya stable coins ataupun koin stabil. Sehingga terjadi pergerakan dari UST ke koin-koin stabil lainnya. Bukan hanya itu saja, imbasnya bukan hanya kepada UST saja, tapi ada beberapa koin stabil yang hilang penggunanya. Di episode hari ini kita akan membahas apa itu stablecoin, jenis-jenisnya apa saja, fungsinya apa saja, dan kira-kira nih mana yang paling baik. Ikuti episode ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk ke stablecoin ataupun koin stabil. Di episode hari ini saya hanya akan menyebutkan dengan istilah stablecoins karena itu adalah istilah yang lebih awam daripada koin stabil. Pasca ambruknya dari Terra Luna yang sekarang sudah berubah menjadi nama Terra Luna Classic dan koin lamanya yaitu Terra USD yang berubah menjadi Terra USD Classic yang mana tentunya sudah tidak terkait dengan USD-nya sendiri. Ini membuat banyak sekali orang berspekulasi bahwa kelahiran baru dari Terra Luna atau dengan nama Luna 2.0 ini menjadi Luna yang baru yang bisa aja naik harganya menjadi gila-gilaan. Kemarin baru saja diperdagangkan di hari pertamanya yang mana harganya sempat naik ke $30 dan setelah itu harganya turun kembali ke angka $5. Walaupun tentunya ini nggak terjadi di semua exchange. Namun kita nggak akan bahas soal Luna, kita akan bahas soal Luna 2.0 nanti di episode berikutnya. Hari ini fokus kita hanya di stablecoins. Pasca terjadinya kehancuran Terra USD Classic ini membuat pergerakan dari stablecoins yang sudah lama ada ini menjadi lebih terancam. Yang mana ini terlihat dari adanya pergerakan dari USDT menuju ke USDC dan juga DAI. Lantas, apa itu stablecoin? Sederhananya adalah stablecoin adalah koin ataupun token yang mana harga atau nilainya terikat kepada mata uang tertentu, komoditas tertentu, ataupun satu acuan tertentu. Sehingga ini dinamakan dengan stablecoin. Stablecoin yang artinya koin ini stabil terhadap acuannya. Yang mana tentunya ada kenaikan dan penurunan yang seharusnya tidak signifikan. Walaupun terkadang bisa terjadi pergerakan yang lebih signifikan yang disebabkan oleh aksi pasar tertentu. Umumnya stablecoin memiliki 3 fungsi utama. Fungsi utama yang pertama tentunya menjadi penghubung antara dunia fiat dengan dunia kripto. Dunia fiat tentunya dunia yang biasanya kita rasakan yaitu misalnya pakai rupiah, dolar, dan sebagainya. Dan yang mana stablecoin ini akan menjadi penghubung antara dua dunia ini. Misalnya kita ingin berbelanja kripto tertentu, kita bisa menggunakan stablecoin tertentu. Misalnya kalau di Binance kita akan menggunakan USDT, BUSD ataupun USDC dalam bertransaksi. Dan tentunya untuk mendapatkan stablecoin tersebut kita deposit dalam bentuk fiat, dalam bentuk rupiah ataupun dolar. Tergantung nih P2P sellernya ini terimanya mata uang apa. Namun seperti yang sudah saya sebutkan di episode-episode sebelumnya bahwa transaksi P2P seperti di Binance ini cenderung kurang aman kalau tidak kita lakukan secara offline. Karena kalau kita lakukan hanya secara online, tetap ada risiko duit kita dibawa kabur. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, dalam menghubungkan dunia fiat dan juga dunia kripto, ini bisa dalam bentuk CEX dan juga DEX. CEX dan DEX sudah pernah saya jelaskan di episode sebelumnya. Jadi Sobat Pintar simak kembali episode sebelumnya, terutama ketika saya membahas mengenai DeFi. Yang kedua fungsi utamanya adalah untuk penggunaan pembelanjaan di dalam DeFi. Tentunya untuk dipergunakan di aplikasi-aplikasi di DeFi yang memanfaatkan stablecoin tersebut. Sehingga dibutuhkanlah stablecoin dalam bertransaksi. Tentunya setiap DeFi ataupun setiap ekosistem memiliki cara tertentu ataupun pendekatan tersendiri dalam bertransaksi. Misalnya kalau di Ethereum nih, transaksinya kan wajib ada koin Ether dulu. Dan juga ada stablecoin ataupun koin-koin lainnya yang bisa digunakan untuk bertransaksi. Dan yang terakhir tentunya bisa digunakan untuk transaksi biasa ataupun transaksi mainstream, di mana tentunya si merchant harus sudah menerima mata uang kripto.
Yang mana menurut saya ini tentunya dapat dihajar ataupun diselesaikan dengan adanya CBDC. CBDC juga udah pernah saya sebutkan dan jelaskan di episode sebelumnya. Jadi Sobat Pintar simak kembali episode sebelumnya. Namun dari begitu banyak stablecoin, mana yang paling baik? Untuk mencari yang paling baik tentunya kita harus ngerti dulu jenis-jenis dari stablecoin yang ada. Dari stablecoin yang ada pada umumnya kita bagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah jenis collateralized ataupun istilah lainnya adalah memiliki jaminan. Yang memiliki jaminan ini tentunya nanti akan kita bagikan dan kita jelaskan lebih dalam lagi. Dan yang jenis kedua adalah jenis yang tidak memiliki jaminan ataupun disebut dengan algorithmic stablecoin. Algorithmic stablecoin adalah stablecoin yang mana tidak memiliki jaminan apapun, yang mana pergerakan harganya diatur secara algoritma matematis. Tentunya dijalankan oleh komputer. Pada dasarnya, algorithmic stablecoin ini cara kerjanya persis sekali dengan mata uang fiat kita. Namun perbedaannya adalah mata uang fiat kita sudah memiliki parameter-parameter tertentu yang mana tentunya parameter-parameter ini yang akan digunakan untuk menentukan jumlah supply yang beredar. Nah, perbedaan utamanya adalah algorithmic stablecoin tidak memiliki mekanisme yang terlalu jelas yang mana ini sering sekali bisa disalahartikan oleh orang banyak yang akhirnya terjadi seperti death spiral yang ada di USD kemarin, yang mana sudah pernah saya jelaskan di episode sebelumnya juga. Namun buat Sobat Pintar yang sebelumnya sudah pernah join di CryptoWatch, saya sudah sering mengatakan bahwa ada kesulitan dari kita sebagai pengguna untuk menjamin ataupun memverifikasi adanya jaminan dari suatu koin tertentu. Ini tidak hanya tertutup pada stablecoin, namun juga kepada stablecoin yang di-backing oleh aset tertentu ataupun komoditas tertentu. Tentunya ini cenderung sangat mengganggu bagi saya, karena menurut saya verifikasi adalah salah satu hal yang paling penting yang ada di aset kripto. Oleh karena itu, kita akan jelaskan lebih mendalam mengenai stablecoin yang ada jaminannya ataupun collateralized stablecoin. Collateralized stablecoin bukan berarti stablecoinnya jauh lebih aman, karena satu hal yang perlu kita pastikan yaitu keberadaan dari si jaminan ini. Bercerita soal jaminan, maka kita akan membagikan lagi stablecoin menjadi 3 jenis. Jenis pertama yaitu jenis fully collateralized stablecoin, yang mana ini merupakan stablecoin yang memiliki jaminan 1:1. Maksudnya adalah misalnya nih kalau kita bercerita USDT. USDT adalah fully collateralized stablecoin, yang mana setiap satu USDT yang beredar seharusnya ada aset ataupun mata uang fiat setara dengan $1. Dalam hal ini ada variabel tertentu yang membolehkan bahwa kolateralnya ataupun jaminannya enggak pas 1:1. Misalnya 1:0,9, sedangkan 0,1 sisanya digantikan dengan aset jenis lainnya. Dalam hal ini terjadi pada USDT, yang mana ada beberapa persen dari asetnya yang berupa aset dalam bentuk lainnya, yang mana menurut mereka adalah setara dengan kas, yang artinya dapat dicairkan kapan jam tanpa memberikan impact ataupun efek yang terlalu besar kepada perubahan nilai mata uangnya itu. Kembali harus saya ingatkan bahwa dengan adanya jaminan dalam bentuk fiat ataupun aset-aset yang tradisional, ini memberikan satu kesulitan bagi kita untuk memverifikasi keberadaan dari aset tersebut, dikarenakan aset tersebut tidak terhubung ke dalam jaringannya, sehingga transparansi ini cenderung dapat dipertanyakan. Walaupun banyak di antara mereka yang mengatakan kita ini audited loh. Ingat, audited bukan berarti 100% aman, karena di sana masih ada yang namanya trust ataupun kepercayaan yang kita taruh kepada si platform ini. Walaupun secara mekanisme, contohnya USDT, kalau kita ingin merilis 1 USDT, maka kita harus deposit dalam bentuk $1. Namun tentunya itu kan mekanismenya. Di balik layarnya $1 kita diapain kan kita nggak tahu. Ini yang menjadi masalah utama dari fully collateralized stablecoin. Melihat masalah ini, maka muncul stablecoin jenis yang kedua, yaitu non-collateralized ataupun algorithmic stablecoin seperti yang tadi. Yang mana stablecoin ini tidak memiliki jaminan sama sekali. Yang mana pergerakan harganya ini bergantung kepada aset kripto lainnya. Tujuannya tentunya agar kita dapat memverifikasi backup dari aset ini. Namun problem paling besar dari algorithmic stablecoin adalah aset yang di backup ini ataupun aset yang dikaitkan dengan stablecoin ini, nilainya ini masih dipertanyakan. Contohnya adalah Luna dan UST kemarin. Luna ini seharusnya nggak ada nilainya.
Ini adalah koin yang di-pre-mine, yang dicetak dulu, baru dikaitkan dengan yang namanya UST. Sehingga bisa saya katakan ini nilainya dibuat-buat. Tentunya untuk menyeimbangkan satu UST dengan satu USD kemarin itu dilakukan secara algoritma dengan tujuan agar nilainya semakin dekat dengan satu USD. Namun secara di balik layarnya ternyata ada masalah. Dan ini masalah bukan hanya terjadi kepada UST, ada banyak sekali algorithmic stablecoin yang udah gagal sebelumnya. Jadi bisa saya katakan algorithmic stablecoin yang sudah pernah ada, semua nilainya adalah nilai sintetis ataupun nilai yang nggak sebenarnya ada. Dan ini tentunya dapat menjadi ancaman bagi ekonomi di dunia. Makanya banyak sekali ekonom-ekonom bahkan IMF sempat merilis satu paper yang mengatakan bahwa stablecoin dapat mengancam stabilitas sistem keuangan. Saya sendiri cenderung setuju dikarenakan tentunya algorithmic stablecoin ini pergerakannya ataupun sirkulasinya tentunya tidak tercatat oleh bank sentral di negara-negaranya. Dan ini membuat lebih parah dikarenakan ini membanjiri pasar lebih banyak sehingga ini bisa saja mempengaruhi dari nilai mata uang negara tertentu. Oleh karena itu ini dianggap sebagai ancaman. Belum lagi yang lebih parah adalah otoritasnya dipegang oleh sekelompok orang, yang mana ini tidak ada satupun negara seperti yang saya sebutkan kemarin yang mau memberikan kuasanya ataupun powernya kepada orang-orang yang tertentu saja. Jadi wajar, setiap negara pasti ingin meregulasi ini. Oleh karena itu menurut saya lebih baik ada CBDC. Dan dikarenakan masalah dari dua yang tadi, yang fully collateralized dan algorithmic, maka muncullah satu lagi yang namanya over collateralized stablecoin. Saya nggak mengatakan over collateralized stablecoin ini lebih baik juga. Namun tentunya paling enggak over collateralized stablecoin ini paling enggak memberikan kita bantalan ataupun memberikan kita sedikit matras kalau misalnya jatuh. Maksudnya gimana nih? Jadi kalau misalnya over collateralized stablecoin, ini mekanismenya adalah mereka harus memberikan jaminan yang lebih banyak nilainya daripada jumlah stablecoin yang beredar. Tentunya ini memberikan kita kebaikan yang lebih baik. Dikarenakan apabila terjadi sesuatu di pasar, maka stablecoin ini nilainya akan tetap stabil. Dan tentunya stabilitas ini diatur secara algoritma juga. Bedanya tentunya backingannya ataupun jaminannya ini nilainya jauh lebih besar. Sehingga ini memberikan kita kenyamanan yang lebih baik. Ini nggak terjadi pada Luna, yang mana Luna nilainya nggak ada, udah nggak jelas. Ditambah lagi backingannya 1:1. Maksudnya nilainya yaitu sama gitu loh. Over collateralized ini sebenarnya sistemnya mirip banget dengan yang namanya KPR ataupun KKB, kredit pemilikan rumah dan juga kredit kendaraan bermotor. Kedua kredit ini sebenarnya mirip sekali dengan over collateralized stablecoin. Maksudnya adalah misalnya nih kita ingin merilis 10.000 stablecoin, 10.000 USD misalnya lebih gampangnya. Maka dalam hal misalnya DAI, kita harus memasukkan ataupun mendepositkan aset senilai lebih dari 10.000 USD. Dalam hal ini umumnya mereka akan menggunakan Ether. Namun belakangan ini mereka juga menerima aset-aset lainnya yang dianggap aman ataupun lebih stabil untuk mereka. Tentunya ini sangat penting dikarenakan kalau misalnya nih harga dari aset mereka turun, mereka pilihannya cuma dua. Mereka pilihannya mereka tutup posisi mereka ataupun tutup pinjaman mereka. Kemudian mereka akan mengembalikan aset mereka dan jumlah USD-nya ini akan dibakar ataupun dihilangkan dari sirkulasi. Di sisi lain, kalau misalnya harganya naik, maka mereka boleh merilis lebih banyak USD. Cara kedua, kalau misalnya harganya turun, maka mereka juga boleh mendepositkan aset tambahan sebagai jaminan, tujuannya agar USD yang mereka miliki enggak hilang. Ini sangat penting menurut saya dikarenakan dengan likuiditas yang hilang dari pasar, ini membuat pasar menjadi lebih kering dan lebih mudah digerakkan oleh pelaku pasar. Tentunya saya nggak akan membahas mekanisme dari stablecoin ini masing-masing, kita akan coba bahas di episode berikutnya. Tentunya saya coba bahas secara sederhana agar Sobat Pintar dapat lebih mengerti dari mekanismenya. Lalu pertanyaan akhirnya, mana yang paling aman, Chris? Nah, bercerita paling aman, saya nggak akan kasih tahu mana yang paling aman. Namun saya akan memberikan beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita hendak memarkirkan dana kita dalam bentuk stablecoin. Tentunya yang pertama kita harus pahami dulu mekanisme dari mata uangnya ini, mekanisme dari stablecoinnya ini. Stablecoin ini
mekanismenya seperti apa? Mekanismenya apakah algoritmik, apakah yang fully collateralized, ataupun yang overly collateralized. Jadi dari mekanisme-mekanisme yang ada tersebut, maka kita bisa pilih mana yang kira-kira lebih cocok dan lebih aman untuk profil risiko kita. Yang kedua tentunya selalu gunakan dana dingin. Jangan gunakan dana panas seperti pinjaman, seperti uang cicilan bulanan kita, misalnya cicilan KPR, cicilan mobil dan sebagainya, untuk dimasukkan dalam bentuk stablecoin. Dikarenakan sestabil-stabilnya stablecoin, ketika sistemnya rusak, harganya juga bisa hilang. Maka kita harus pahami, lebih baik pegang cash dalam bentuk mata uang kita daripada kita simpan dalam bentuk stablecoin. Walaupun stablecoin pada umumnya memberikan bunga yang lebih besar daripada bunga yang ada pada bank konvensional. Dan hal ketiga yang harus dipahami kembali yaitu dari mana model bisnisnya. Model bisnis seperti apa? Dia bisa kasih kita bunga banyak, ini bayarnya pakai apa? Mereka cuannya dari mana sehingga mereka bisa bayar kemana? Ini harus jelas dulu. Kalau kita nggak tahu, kita nggak ngerti mekanismenya, maka menurut saya lebih baik dihindari daripada kita ikut-ikutan ternyata akhirnya jadi zonk seperti UST kemarin. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, singkatnya stablecoin adalah mata uang kripto yang mana nilainya diikatkan ataupun dihubungkan ataupun istilah lainnya di-pack dengan aset tertentu, mata uang tertentu ataupun komoditas tertentu. Mata uang adalah contoh yang paling awam. Kemudian fungsi utamanya tentunya untuk menjadi penghubung antara ekosistem fiat dengan ekosistem kripto. Namun ada satu hal yang sangat penting, dikarenakan ketika kita membeli stablecoin, kita mengharap adanya jaminan dari stablecoin ini. Namun perlu kita ingat kembali, sangat sulit bagi kita untuk verifikasi aset-aset yang berbentuk konvensional. Namun ini bukan berarti yang memiliki aset ataupun jaminan dalam bentuk kripto lebih aman, dikarenakan mata uang kripto juga harganya naik turun. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, jenis stablecoin ada dua jenis pada umumnya, yang memiliki jaminan dan yang nggak ada jaminan. Yang memiliki jaminan sendiri itu yang ada fully collateralized, yang memiliki jaminan 1:1, yang overly collateralized, yang mana jaminannya lebih banyak daripada jumlah stablecoin yang beredar, dan yang terakhir yang nggak ada jaminan sama sekali, yaitu yang dalam bentuk algorithmic stablecoin, yang mana pergerakan kestabilan koinnya berdasarkan algoritma matematis yang dijalankan oleh komputer. Dan sebagai penutup, ingat kembali tips saya tadi, ketika kita hendak menyimpan aset kita dalam bentuk stablecoin, 3 hal yang harus kita ingat kembali. Yang pertama adalah ingat mekanismenya kira-kira seperti apa. Masuk akal nggak kira-kira koin ini stabil? Yang kedua, kita harus ingat kembali selalu gunakan uang dingin. Jangan pakai uang dapur, jangan pakai uang cicilan kita, apalagi minjem. Ini yang paling parah. Dan yang terakhir, kalau misalnya bunganya tinggi dikasih ke kita, ingat pelajari model bisnisnya. Kira-kira dia dapat untung dari mana sehingga bisa bayar kita bunga sebanyak itu. Jadi itu saja episode hari ini mengenai stablecoin. Apabila ada pertanyaan, masukkan ke kolom komentar. Dan kalau misalnya ada stablecoin yang ingin kita jelaskan mekanismenya, masukkan juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.